Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswi MTSPM semuanya, terutama yang kelas 9. Semoga sehat selalu. Oke, kita ketemu dengan mata pelajaran IPA. Yang pertama kita bahas di sini adalah magnet dan karakteristiknya. Ciri-ciri magnet: 1. Dapat menarik logam. 2. Mempunyai dua kutub, yaitu utara dan selatan. Yang ketiga, bila dibiarkan bebas, kutub magnet akan selalu berputar, di mana kutub utara magnet selalu menunjuk arah utara bumi dan kutub selatan magnet selalu menunjuk arah selatan bumi. Yang keempat, gaya magnet paling kuat ada di kutub-kutub magnet. Dan jika kita mendekatkan satu kutub dengan kutub yang lainnya, maka interaksi yang timbul adalah saling tarik jika kutubnya berbeda dan saling tolak jika kutubnya sama. Oke, masih tentang ciri-ciri magnet, kita mengupas yang pertama. Apakah magnet dapat menarik semua logam? Nah, pertanyaan ini tentu kita bisa jawab dalam keseharian. Tidak semua benda bisa ditarik magnet. Berdasarkan interaksi dengan magnet, benda dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah ferromagnetik. Ferro yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Kemudian paramagnetik, ini yang ditarik lemah oleh magnet. Contoh benda yang termasuk paramagnetik adalah magnesium, lithium, aluminium, dan platina. Platina ini biasanya digunakan untuk menyambung tulang kalau terjadi patah. Coba bayangkan kalau ditarik magnet bagaimana. Yang ketiga, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditarik magnet, bahkan ditolak lemah. Contoh benda dalam kelompok ini adalah emas, perak, dan tembaga. Jadi tidak semua benda dapat ditarik magnet. Oke. Untuk ciri yang selanjutnya, magnet selalu memiliki dua kutub. Coba perhatikan gambar ini. Walaupun ada bermacam-macam bentuk, magnet akan selalu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Bahkan jika magnet ini patah atau terbelah menjadi beberapa bagian, selama bagian-bagian itu masih bersifat magnet, maka dia selalu memiliki dua kutub. Untuk ciri yang selanjutnya, bila dibiarkan bebas, kutub utara magnet selalu menunjuk ke arah utara bumi dan kutub selatan magnet selalu menunjuk ke arah selatan bumi. Di awal tadi sudah kita katakan bahwa interaksi yang timbul kalau saling tarik berarti kutubnya berbeda. Nah, kutub utara magnet selalu ditarik ke utara. Ada sesuatu di kutub utara bumi. Ternyata jika bumi kita umpamakan sebuah magnet raksasa seperti gambar yang ada di situ, berarti kutub utara magnet itu ditarik oleh satu tarikan yang sangat kuat dari kutub utara bumi. Dimana kalau tarik menarik itu berarti kutub magnetnya berbeda. Nah, dapat kita simpulkan jika bumi diumpamakan magnet raksasa, kutub magnet selatan bumi itu justru ada di utara. Makanya kutub utara magnet itu tertarik ke utara. Sebaliknya, kutub magnet bumi yang ada di kutub selatan itu adalah kutub utara. Oke, untuk ciri berikutnya, gaya magnet yang paling kuat ada di kutub magnet. Gambar A adalah taburan dari biji besi yang ada di atas magnet, ternyata timbul sebuah pola seperti itu. Nah, kalau digambarkan, biji besi paling banyak tertarik di bagian-bagian kutubnya. Sedangkan yang B di situ adalah gambar garis gaya magnet. Medan dapat digambarkan dengan garis gaya magnet seperti yang ada di B. Coba amati garis-garis itu. Garis-garis itu selalu masuk ke selatan dan keluar dari utara. Itu adalah ciri dari garis gaya magnet yang pertama. Kemudian kalau dilihat, garis itu tidak pernah berpotongan atau tidak ada yang saling menyilang. Kemudian yang ketiga, bagian yang paling kuat di kutub tadi ditandakan dengan garis-garis gaya magnet yang makin rapat.
banyaknya fungsi magnet dalam kehidupan mendorong orang untuk membuat magnet berdasarkan keperluan dan kepentingannya masing-masing. Ada 3 cara dalam membuat magnet. Yang pertama adalah elektromagnet. Caranya mengaliri arus listrik searah. Nah, kalau jadi magnet, maka akan punya 2 kutub. Untuk menentukan arah mana kutub utara dan kutub selatan, kita memakai kaidah tangan kanan. Coba perhatikan, dalam menerapkan kaidah tangan kanan, yang terpenting kita tahu arah arus listriknya. Jadi nanti arah arus listriknya digambar dulu, selalu mengarah dari kutub positif keluar, dilanjutkan sampai kutub negatif. Coba perhatikan, jempol itu akan menunjukkan arah kutub utara, sedangkan 4 jari akan menunjukkan arah arus. Nah, kalau genggamannya pas kawat terluarnya ke atas, maka genggaman yang benar seperti itu, maka otomatis sisa mengarah ke jempol adalah kutub utara. Cara magnet yang kedua adalah dengan cara menggosok. Coba perhatikan, jika kutub utara yang digunakan menggosok, gosokannya ini harus searah. Berarti pada gambar di atas, utara menyentuh B, kemudian digesek dan dilepas di A. Yang pertama bersentuhan, kutubnya akan sama. Yang terakhir bersentuhan, kutubnya akan beda, sehingga A menjadi kutub selatan dan B menjadi kutub utara. Nah, yang ketiga ini yang paling mudah dengan cara induksi. Cara induksi ini dengan mendekatkan saja. Nah, karena benda yang didekatkan tertarik, maka kutub yang berdekatan kutubnya berbeda. Utara didekatkan dengan X, maka X jadi kutub selatan. Nah, ini kita ke bagian yang paling tidak kita sukai. Ayo anak-anak, coba tulis tugas ini di buku catatan, kemudian ikuti perintah yang ada di atas. Lingkari pilihan jawaban yang benar atau salah pada setiap item pertanyaan sesuai penjelasan di atas. Di pause dulu videonya, kemudian dicatat. Oke, ini berikutnya dicatat, kemudian diikuti instruksi. Pilihlah tanda lingkaran pada pilihan benar atau salah. Oke, untuk materi lanjutannya kita lanjutkan ke induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik karena adanya perubahan medan magnet yang memotong satu kumparan. Hal ini dikenalkan oleh Faraday. Nah, di situ ada gambar ampermeter yang mendeteksi adanya arus, kemudian ada kumparan dan ada magnet. Bila magnet digerakkan mendekat atau menjauh, maka akan timbul arus listrik pada kumparan. Arus listrik inilah yang disebut dengan GGL. Induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya GGL induksi ada 3. Jumlah lilitan yang dipakai, kecepatan dalam menggerakkan magnet, yang ketiga kuat magnet yang digunakan. Ini adalah cikal bakal lahirnya generator, dinamo pada alat-alat pembangkit listrik. Oke, untuk aplikasi kedua induksi elektromagnetik adalah pada transformator atau trafo. Transformator atau trafo disebut juga sebagai alat penaik atau penurun tegangan. Ada 2 transformator di sini, step up dan step down. Nah, ini tugas bagi anak-anak semua. Untuk trafo ini coba dibaca di LKS, kemudian buat catatan bagaimana cara kerja trafo ini dan persamaan apa yang ada di situ. Di situ ada 3 variabel yang terlibat. Ada VP, NP, dan IP. Ada IS, NS, dan VS. Coba tuliskan persamaannya, kemudian fungsinya dalam menghitung tegangan masukan dan tegangan keluar. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Tetap semangat belajar, jangan lupa berdoa semoga kita selalu dikaruniai kesehatan dan selalu bersama-sama bisa mencari ilmu. Dan untuk anak-anak semua, semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.